Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sebuah konflik keluarga yang awalnya nampak sederhana berujung dengan hilangnya nyawa seorang anggota keluarganya. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi pada sebuah keluarga kecil terpandang di Desa Bangunrejo, Oku Timur, Sumatera Selatan. Perdebatan kecil antara seorang ibu dan anak laki-lakinya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 siang tiba-tiba saja berubah memanas dan semakin membesar. Hingga akhirnya nyawa salah seorang dari mereka harus berakhir di ujung senpi. Apa penyebab perdebatan tersebut dan siapakah yang akhirnya menjadi korban? Kita ikuti kisah kasus dari Oku Timur, Sumatera Selatan ini sampai akhir ya sobat. Desa Bangunrejo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Pada tahun 2025 ini, kepemimpinan di desa tersebut dipegang oleh seorang pejabat sementara karena sosok sang kepala desa aktif sebelumnya baru saja pergi untuk selamanya. Pejabat sementara tersebut adalah istri dari kepala desa tersebut. Beliau bernama Ibu Heli Febrianti. Sedikit latar belakang mengenai Ibu Heli ini adalah beliau berprofesi sebagai bidan. Beliau merupakan warga asli Belitang, Sumatera Selatan dan lulusan dari Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang. Dari foto keluarga yang beliau tampilkan dalam media sosialnya, tampaknya Ibu Heli dan suami dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, di mana anak laki-lakinya saat ini sudah duduk di semester 8 Universitas Subang, sedangkan adik perempuannya kabarnya masih duduk di bangku SMA. Betul-betul seperti profil keluarga idaman ya. Sang suami pun sukses dalam karirnya sebagai kepala desa, namun kemudian sang suami harus pergi terlebih dahulu menghadap sang khalik, hingga Ibu Heli pun ditunjuk sebagai pejabat sementara kepala desa Bangunrejo, melanjutkan kepemimpinan sang suami. Dengan jiwa leadership yang dimiliki, Bu Heli tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Dibantu oleh seorang sekretaris pribadi yang bernama Devi, Ibu Heli siap menjalani apapun kegiatan yang diadakan di desanya. Namun siapa yang tahu jika beliau ternyata menyimpan sebuah masalah di dalam keluarganya. Si anak laki-laki yang bernama Gusmadi Wiranata atau biasa dipanggil Wira, yang berusia 23 tahun tersebut sering beradu debat dengan dirinya. Dan Ibu Heli tidak pernah menyadari sebelumnya jika sifat sang anak itu akan berbahaya bagi dirinya kelak di kemudian hari. Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, sejak pagi Ibu Heli sudah memulai berbagai aktivitasnya. Kebetulan beliau cukup sibuk di hari itu. Ada pernikahan seorang warganya dan kemudian ada pembagian BLT atau pembagian bantuan langsung tunai kepada para warga kurang mampu di hari itu juga. Ditemani oleh sang sekretaris Devi, Bu Heli menyelesaikan semua tugasnya di hari itu satu persatu. Hingga pada sekitar pukul 1:30 siang, beliau pun tiba di rumahnya sepulang dari menghadiri acara pernikahan seorang warga desa. Dan Devi juga ikut pulang ke rumah Ibu Heli siang itu, karena sebentar lagi mereka akan menghadiri acara pembagian BLT di kantor kepala desa. Ibu Heli dan Devi berbincang-bincang sejenak di ruang makan membicarakan sesuatu, dan tiba-tiba saja Wira, anak laki-laki Bu Heli, datang menghampiri mereka berdua. Tanpa basa-basi, Wira menanyakan perihal hutang seorang warga desa bernama Ganev Prasetyo sebesar 3 juta rupiah kepada sang ibu. Apakah sudah dikembalikan? Katanya. Saat itu yang menjawab adalah Devi, sang sekretaris. Belum, hanya singkat dia menjawab. Dan kemudian disambung dengan cepat oleh Ibu Heli. Berarti dia balikin uang ibu dong? Mendengar jawaban sang ibu, Wira merasa emosi. Dijawab olehnya, Hah? Balikkan duit ibu? Ya sudah, berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar ya, listrik segala macam. Suasana mendadak berubah hawanya menjadi panas dan sangat tidak nyaman. Devi pun beringsut pergi ke arah dapur karena merasa tidak enak terjepit dalam perdebatan internal rumah tangga sang pimpinan. Sementara itu di ruang makan, keributan antara Bu Heli dan Wira masih terus berjalan dan semakin panas sobat.
Tiba-tiba saja suasana hening. Ternyata Wira berjalan menuju ke arah kamar sang ayah. Devi pun kemudian hendak mengajak Bu Heli untuk masuk ke dalam kamar, menghindari Wira yang sedang emosi. Namun belum sempat Devi melakukannya, Wira datang kembali mendekati sang ibu dan kali ini dengan membawa senpi rakitan di tangannya. Tiba-tiba saja suara ledakan senpi terdengar dan Ibu Heli kemudian terjatuh ke lantai bersimbah cairan merah. Ternyata satu timah panas telah bersarang di paha kanannya, tampaknya tepat di pembuluh darah besar karena cairan merah terus mengalir dengan deras sobat. Devi pun langsung panik dan segera meminta bantuan warga sekitar untuk menyelamatkan nyawa sang atasan. Sampai-sampai dia tidak menyadari Wira sudah pergi melarikan diri setelah sebelumnya sempat melempar senpi ke arah dekat kolam di belakang rumah. Devi hanya berfokus kepada Ibu Heli sampai tidak lama kemudian dirinya dengan bantuan warga sekitar berhasil membawa Ibu Heli ke Puskesmas Purwodadi. Namun ternyata kondisi sang kepala desa cukup serius sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan akhirnya mereka pun membawa Ibu Heli ke rumah sakit Caritas. Namun sayang, tim medis tidak lama kemudian menyampaikan sebuah berita duka bahwa Ibu Heli tidak bisa diselamatkan nyawanya. Beliau telah tiada akibat kehilangan banyak sekali cairan merah. Semua yang mendengar kabar tersebut tentu sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Ibu Kades akan pergi dengan sangat mendadak dan begitu cepat dan di tangan anak kandungnya sendiri. Mereka pun melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib hingga tidak lama kemudian karena kerja keras dari tim kepolisian, Kusmadi Wiranata berhasil ditangkap dalam pelariannya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Saat itu Wira pun tidak bisa mengelak lagi dan terekam pengakuannya saat diamankan di dalam mobil polisi bahwa penyerangan dengan senpi tersebut terjadi tidak disengaja. Jadi saat itu setelah perdebatan antara dirinya dengan sang ibunda masalah hutang si Ganev, Wira mengambil senpi milik almarhum ayahnya. Kemudian menyerahkannya kepada sang ibu sembari berkata, "Habisi saja aku, Bu." Namun sepertinya sang ibu tidak terbiasa memegang senpi, kemudian mencampakkan senpi tersebut dan tiba-tiba meletus mengenai bagian paha sang ibu sampai akhirnya beliau harus kehilangan nyawanya. Kalau dari pengakuan awal ini sepertinya tragedi tersebut terjadi secara tidak sengaja ya sobat. Namun kemudian setelah diinterogasi di markas kepolisian, pengakuan dari Wira pun sedikit berubah. Kita masuk ke kronologi sesuai pengakuan tersangka di markas kepolisian ya sobat. Pada hari Kamis siang tanggal 24 April 2025, Wira dan sang ibu memang terlibat perdebatan masalah uang. Awalnya uang hutang milik Ganev Prasetyo yang diakui itu adalah uang milik sang ibu. Wira yang merasa tidak kebagian uang tersebut menjadi emosi dan cekcok pun terjadi sampai kemudian keluar sebuah kalimat dari sang ibu yang membuatnya sakit hati. Beliau berkata, "Jangan anggap aku ibumu lagi, aku ini bukan ibu kamu lagi." Wira menjadi sangat sakit hati, kemudian dia berjalan menuju kamar ayahnya, merapikan berkas-berkas dan menemukan sepucuk senpi revolver rakitan milik almarhum ayahnya. Dia ambil senpi tersebut, kemudian pergi ke arah sang ibu dan dia sarangkan sepucuk timah panas ke arah kaki ibunya hingga mengenai bagian atas lutut kanan yang ternyata tanpa disadari itu tepat di pembuluh darah besar sampai akhirnya sang ibu pun terjatuh ke lantai, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya saat berusaha diselamatkan karena telah kehilangan banyak cairan merah. Jika melihat dari pengakuannya yang kali ini, tampak bahwa Wira memang sengaja menyarangkan senpi ke arah sang ibu ya. Cukup berbeda dengan pengakuannya di awal tadi saat penangkapan ya sobat. Entah mana yang sesungguhnya terjadi, tapi yang jelas saat ini Wira harus duduk di balik jeruji besi menunggu persidangan atas kasusnya. Tim kepolisian pun untuk sementara waktu menjeratnya dengan pasal berlapis yaitu pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukmat seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Namun apapun hukumannya tidak akan dapat mengembalikan nyawa sang ibu, di mana sejatinya surga sang anak ada di telapak kaki ibu. Dan Wira pun sepertinya baru menyadari hal ini. Dia menyatakan sebuah penyesalan, bahkan berkata, "Kenapa bukan aku saja yang pergi?
Sobat, perdebatan antara ibu dan anak-anaknya adalah hal yang sangat lumrah karena beda kepala tentu beda isinya. Hanya saja keduanya harus senantiasa saling mengingat bahwa di telapak kaki sang ibulah surga berada, sedangkan anak sejatinya adalah milik Allah yang dititipkan kepada sang ibu untuk dididik dan dilindungi. Kita doakan semoga Ibu Heli Febrianti kini sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk keluarganya dan juga keluarga besar Ibu Heli yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan serta kekuatan dalam menjalani ujian ini ya. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa tulis komen di bawah ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.